La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a al-ulama'a bi'ulumihim wal-'ubbada bi'ibadatihim wadh-dhakirina bi'adhkarihim. Allahumma adim ya Rabb salli adim salawatika wa salamaka ala abdikal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ulama'i wal 'ubbadi wal dhakirina bidarajatihim wa ala sa'iri aba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina humul qudwa fi sa'iri af'alihim wa man tabi'ahum bihasanin ila yawmil wukuf bayna yadayka ya rahim ya rahman wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-muhtaram wal mukarram panjenenganipun Kiai Haji Ainur Rafiq selaku Ketua Takmir Masjid tercinta kita Babus Salam. Tak lupa juga kepada sesepuh kita Bapak Haji Sulaimin. Tak lupa pula kepada Al-Ustaz Fadil Abah Fauzi dan segenap para jamaah sekalian, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh para jamaah dari berbagai masjid, berbagai musola. Mudah-mudahan perkumpulan kita khususnya di pagi hari ini di tempat yang mulia dan perkumpulan sebelumnya dan perkumpulan yang setelahnya mudah-mudahan menjadi asbab peningkatan derajat kita, asbab terhapusnya dosa kita, asbab turunnya tambahan keberkahan untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki kajian rutinan kita dengan kitab Al-Hikam, perlu kita renungi kenapa seseorang itu harus mengaji. Kenapa kita ini kok dianjurkan harus hadir majelis taklim? Kenapa? Bisa dilanjut? Kenapa ada majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat? Apa alasannya? Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak asing untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan selalu mengangkat, yarfa, dari derajat menuju derajat atasannya, dari satu tingkatan menuju tingkatan atasannya. Mengangkat kepada siapa? Kepada orang mukmin secara umum, wabil khusus kepada orang mukmin yang dikasih oleh Allah Ta'ala utul ilma, yaitu berupa ilmu. Jadi melalui majelis semacam ini, program amaliyah ketaatan setelah majelis ini itu beda pahalanya dengan ketaatan sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu pula hari demi hari setelahnya.
Tambahnya ilmu, sholat kita pahalanya beda. Dengan tambahnya ilmu, semua rangkaian amal soleh dan perbuatan taat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bukan karena sholatnya, bukan. Kalau sholatnya sama, zuhur, asar sama, sampai hari kiamat pun juga rakaatnya sama. Yang menyebabkan itu meningkat yarfa itu apa? Karena tiap hari posisi seseorang itu ketika sholat tambahan ilmu yang tidak dimiliki ketika sholat sebelumnya. Understand? Yes. Saya betul ngantuk. Lebih jelasnya, kadang-kadang kita menerima surat undangan, ada istilah tulisannya VIP, ada VVIP, ada sing orang enggak ada tulisannya. VVIP walaupun terlambat tempatnya depan. Gini bang, sebabnya ono itu VVIP. Tapi kalau enggak ada VVIP walaupun DCO tempatnya padahal undangannya sama, tempatnya pun juga sama. Apa yang membuktikan perbedaan tempat dan derajat? Apa? Karena punya logo, punya nopo di sampulnya ada VVIP nopo VIP. Ini adalah gambaran yang mudah untuk bisa kita cerna dan kita hayati. Ternyata peningkatan keilmuan seseorang itu dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas pahala dan ganjaran bagi setiap amal taat yang kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari ini keterangan, maka Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada dua jenazah di perang Uhud, semuanya niki mati syahid, niki syahid, dan banyak sekali syuhada para sahabat. Perang Uhud itu diantara jenis peperangan yang kalah kaum muslimin. Bahkan di dalamnya itu ada paman beliau yang paling dicintai, itu Sayyid Hamzah, terbunuh di dalamnya, sehingga beliau Sayyid Hamzah ini mendapatkan julukan di surga Sayyidus Syuhada, pemimpin orang yang mati syahid. Ketika niki kuburan sudah disiapkan, sudah dijuglangi, sahabat matur, sampun ya Rasulullah dilebetake, goleki sing Al-Qur'ane akeh, cari yang Al-Qur'annya banyak, cari yang kualitas keilmuannya banyak, dahulukan loh Pak. Paham gitu? Padahal sudah mati, sama-sama statusnya mati syahid. Tapi seperti ini Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan kepada umat bahwa ilmu itu adalah derajat dan kedudukan yang tidak bisa ditandingi. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Kan tinggal dimasukkan mawon tegene kuburan, selesai urusannya. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa mana yang paling banyak Al-Qur'annya dan mana yang paling banyak ilmunya, dahulukan daripada yang lainnya. Ini menunjukkan suatu isyarah bahwa orang yang tambah ilmunya setiap taat, tambah zikirnya, tambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap rangkaian amalnya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh malih. Para aulia wali semua yang di Indonesia, khususnya yang di Gresik, gimana kau Syekh Maulana Malik Ibrahim kalian Syekh Sonanegiri, Mbah Sonanegiri, 2 rakaat dari beliau dengan 2 rakaat dari kita, kira-kira sama apa betul? Nek bilangannya sama,
bilangannya sama, mulai dari takbir sampai salam sama. Bahkan mungkin tempatnya pun juga sama, waktunya pun juga sama, nama sholatnya pun juga sama. Tapi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala seusai daripada sholat itu beda-beda. Yang membedakan bukan karena zatnya sholat, tapi yang membedakan siapa yang mengerjakan sholat. Loh ngoten lho Pak. Kenapa nggih? Loh nggih. Sholatnya sama, ini pun juga 2 rakaat, ini pun juga 2 rakaat, namanya pun juga sama, tapi nilai pahalanya itu dibedakan. Yang membedakan bukan karena gerak-geriknya saja atau bilangannya, tapi karena orang yang mengerjakan itu sholat beda-beda. Maka oleh sebab itu, monggo, mumpung masih ada sisa waktu dan mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah, sekuat tenaga kalau kita ada waktu luang, monggo hadir setiap majelis dimanapun berada, zikir dimanapun berada, wabil khusus pembacaan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu kita ditambahi oleh Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu kita, dan mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil zawahir. Mastudi'a fi ghaibis sarair, kitawipun Imam Ibnu Athaillah, isi hati seseorang. Napa terjemahan singkatnya, isi hati seseorang itu kelihatannya, tampaknya dilihat dari segi muamalah perilaku yang telah ditampakkan. Kalau ulangi malih, monggo dicek piyambak hati kita, sarair hati kita, ada isinya itu bisa kelihatan, sebab kan hati nggak bisa dilihat, bisa kelihatan. Maaf, saya ini nopo mboten, saya ini itu diaplikasikan dari perbuatan setiap hari. Paham nggih? Nah, jadi ketika Allah Ta'ala itu memberikan pada seseorang itu mesti melalui hati, langsung diletakkan di dalam hati, karena hati itu tempat pemberian. Cuma hati nggak bisa dilihat, mboten sakit dilihat Pak, bahasanya aja ghaib, perkara yang tidak bisa dilihat. Nah, kelihatannya isi hati itu terpuji atau tidak terpuji itu dilihat dari segi perilaku perbuatan yang tampak setiap hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Semisal contoh, seseorang mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I love Allah. Kalau Inggrisan Pak, kalau tapi ikut tawis, I love Rasulullah. Ini ucapan bisa ditiru, tapi pembuktian diperlukan kejujuran. Gimana pengke? Setiap lisan manusia itu bisa mengatakan inni uhibbullah, aku cinta Allah, inni uhibbu Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Iya, karena ini ucapan bisa ditulis, bisa dipelajari, setiap orang bisa mengatakan, bahkan mungkin yang belum berada dalam kawasan Islam pun juga bisa mengatakan aku cinta kepada Allah. Terus pembuktian isi hati ini dilihat piye jamaah. Understand? Piye jamaah? Pohon iku mau. Piye zikire? Bagaimana menyikapi majelis taklim? Bagaimana menyikapi sholawat dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Niku pembuktian daripada rasa mahabbah yang ada di dalam hati ini harus betul-betul kelihatan tampak, sebagai bukti bahwa betul-betul seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan suami sayang ngomong kali istri, aku seneng ambil awakmu, tapi gak pernah dijak jalan-jalan. Setuju Bu? Wah, tunggalnya akeh Pak nih modele ngene. Aku cinta kepada kamu, tapi ternyata blonjone tambah tipis. Loh, pembuktiannya mana? Seorang suami cinta kepada seorang istri, ojo diseneni wae. Nah, blonjone ditambahi, mantep Ustaz. Tak bantu Bu pokoke. Oh, malih Pak. Napa malih? Ngoten niku pun. Cara bagaimana untuk membuktikan kecintaan seseorang kepada istrinya, begitu pula kaulo di hadapan Allah. Pengakuannya, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, dikasih kali Allah, piye jamaah? Ngoten. Ayo. Nek betul-betul Anda cinta kepada aku, sikapi bagaimana jamaah, bagaimana tahajud, bagaimana zikir, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana rangkaian-rangkaian amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, niku. Nggih. Karena hal semacam itu bisa ditiru setiap orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang sholat, Allahu Akbar, bermain-main dengan jenggotnya. Dolanan apa Pak? Dilus. Wonge teko. Seandainya dilus. Hah? Ngoten niku bisa dikatakan khusyuk Pak. Khusyuk itu dalam hati Ustaz. Iya dalam hati, tapi kan kelihatan zahirnya. Ngene apa nggih? Ada orang sholat nih, dalam sholat ini sekedar contoh mau. Sholat dilihat ternyata orang itu bermain-main dengan jenggotnya. La'iba bilihyati. Rasul bersabda, "Lau khasha'a qalbuh la khasha'at jawarihuh." Kalau hatinya khusyuk, mesti tidak akan menggerakkan anggotanya. Nggih. Jikalau hati ini khusyuk, bisa ditampakkan bagaimana? Tidak akan bermain-main anggota ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekedar contoh. Begitu pula amalan taat yang lainnya, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya kembali kepada hati. Monggo dicek hati kita ada isinya napa mboten. Ada Ustaz, dicek malih isine sae napa awon. Ngoten. Alhamdulillah Ustaz, isine sae napa kula remen kalih pangeran. Bener, saya jadi pangeran, sebentar lagi ono korban. Waduh, bar saya lagi saya. Piye iki? Ayo, sebentar lagi ada korban. Ayo, rasa cinta kita menyikapi korban bagaimana? Fasholli li rabbika wanhar. Ku HP anyar apa wedhus siji? Loh, ayo. Ini mendekati harinya. Jenengan nggak ada duit 3,5 juta apa 4 juta. Nggih, di depan jenengan ada wedhus, ada HP. Milih ndi? Sing jujur. Milih HP. Podo. Berarti maaf bohong rasa cinta Anda. Mengatakan aku senang kepada Allah, aku senang surga, aku pengen mlebu swarga, aku pengen mendapatkan kenikmatan, dituruti kali Allah. Iya, tapi aku punya pembuktian. Aku pengen Anda buktikan betul-betul Anda cinta kepada Allah. Contohnya apa? Depan lagi, sebentar lagi ada namanya 10 Dzulhijjah. Apa itu? Ibadah yang paling afdal, yaitu mengalirkan suatu darah dari hayawan-hayawan yang disembelih untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya udhiyah.
Nabi 10 tahun itu nggak pernah absen kurban. Nggih, permulaan kurban kan ada di kota Madinah. Itu permulaan syariat. Di kota Makkah syariatnya namung sholat mawon. Jadi selama hidup di kota Makkah 13 tahun niku hukum pamerden dari Allah namung sholat 5 waktu, itu pun boten jamaah. Jadi sholat sendirian. Mulai ada beberapa syariat zakat, puasa dan lainnya itu semenjak hijrahnya Nabi dari Makkah menuju ke kota Madinatil Munawwarah. Di situ Kanjeng Nabi niku hidup 10 tahun. 10 tahun ini tidak pernah beliau itu meninggalkan kurban alias absen. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Sampai beliau berwasiat kepada sahabat Ali, wahai Ali, kalau kamu punya rezeki yang lebih, tolong kurbankan atas nama diriku. Ini yang biasanya ada kurban atas nama almarhum almarhumah. Sayyidina Ali, wasiat ini dipegang selama hidup sahabat Ali, tidak pernah meninggalkan kurbannya untuk Nabi Muhammad. Kok sakit? Nggih, soalnya niatiku kuat, mantap. Dari sekarang berusaha untuk menempatkan sesuai dengan niat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu monggo kita buktikan rasa cinta kita yang ada di dalam hati kita, rasa kenal kita di hadapan Allah, rasa gandrung kita terhadap Rasulullah, rasa gandrung kita terhadap surga, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus program kurban yang akan datang. Walaupun kurban pakai apalagi ayam, tapi nanti lo sing hadene ketok ya uga ayam, minimal yo sapi minimalnya. Insyaallah, amin Allahumma. Walaupun itu pakai ayam, pakai ayam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Dari ini keterangan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Shallu ala Nabi Muhammad, azimu duhayakum, fa innaha 'ala sirati matayakum." Nek badhe kurban bagi yang mampu, padoso sing sae. Nggih, azimu, agungkan. Ini adalah suatu syiar. Sebab ini yang kamu korbankan ini nanti di sana ala sirati matayakum, menjadi kendaraan Anda menuju ke surga. Oke, kalau kasih contoh, jenengan naik mobil niku golek sing mobil nopo? Alphard aja ngapain? Golek mobil sing paling sae. Kenapa? Nyaman di dalamnya, cepet sampainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gambaran di dunia. Azimu duhayakum, kalau Anda ingin berkorban, azimu, agungkan itu korban. Kenapa ya Rasulullah? Fa innaha 'ala sirat, kamu ini pasti akan melintas jembatan. Jembatan apa namanya? Siratal mustaqim. Jembatan belum pernah ada yang buat dan tidak mungkin ada yang bisa buat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya nih, rambut disigar jadi 7. Rambut ini sudah kecil Pak, disigar jadi 7. 1 dari 7 dijadikan siratal mustaqim. Mereka surga, maaf, sing mriki niku padang mahsyar, di tengahnya neraka, monggo dilewati. Wa in minkum illa wariduha. Al-Quran, pasti kalian harus melewati. Cuma cara melewati
Ana sing berangkang, aduh berangkang Pak. Awak dhewe jane disuruh berangkang nang jembatan Suramadu wegah Pak. Padahal iku ombo, ngene mengki. Berangkang, kapan tekone? Ada yang kendor-kendor, kendor. Jadi nyebrang itu pakai tangan. Ono sing lebih nemen lagi pakai kepala. Dari jungkel, aneh tuh Pak. Tapi insya Allah sepeda motor jenengan sing damel ngaji, amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah bisa mempercepat, walaupun kadang-kadang mogok-mogok, tetep, nggih, pun niku dijagi sepeda motor niku keramat niku Pak, golekane angel niku. Walaupun mungkin mereknya boten sae, tapi menjadi sae di hadapan Allah sebab sering diparkir di depan mas. Loh Pak, sepeda motor itu akeh Pak. Ono sing nggone ngarepe mall, ono sing nggone warung kopi. Jenengan temu di Pak sepedae. Alhamdulillah. Kaki-kaki panjenengan jenengan hargai. Golekane angel niki. Iki nek gak tatanane pangeran, ciptaane pangeran boten saged Pak. Banyak orang punya kaki. Banyak orang punya kesempatan, tapi tidak semudah mereka itu bisa hadir karena semuanya ini adalah pilihan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho nggih Pak. Wis ngaji alhamdulillah jenengan tinggal ngurungake mawon. Mantun selesai niki insyaallah wonten gak usah diingatkan, insyaallah niku sudah terpenuhi mulai. Lho enak Pak, jenengan niku. Nek kula kan sing ngoceh niki Pak. Lho nggih. Sing ngoceh sing muter niki kula niku. Niku wa imminkum illa waridhuha. Setiap orang pasti akan melintas. Islam dengan rahmatnya di antara tik dan teori korban. Niku triki Rasulullah. Tenang umat, tenang, kamu tenang. Kata Rasulullah, kamu pasti akan masuk surga. Pasti. Ikuti aku, kata Rasulullah. Nopo sih? Harga domba dibanding apa yang kita miliki. Loh mungkin kurban. Oke, usahakan kalau kita punya harta, punya uang, jangan sampai absen untuk kurban. Niku dewa, ada yang jalannya itu jalan biasa, ngremet. Ada yang jalani lumayan, ada yang kados napa niku istilah niku kuda. Wes ada yang kados pura. Ada yang tiba-tiba langsung bluk ning swarga. Kata malaikat Ridwan, "Hei, kok kamu cepet?" Loh, memangnya ada apa? Loh, kegawatan kami tidak merasakan apa-apa. Tergantung cepatnya ketika ibadah, tergantung cepatnya ketika menyikapi perintah dari Allah. Dan cepatnya orang atau lambatnya orang itu melintas tergantung cepatnya seseorang itu menyikapi ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus program Idul Adha yang akan datang, mari kita dari sekarang niat Gusti kulo pengen kurban semampu kulo. Mampu nggih unta alhamdulillah. Mboten mampu nggih sapi, mboten mampu nggih domba, mboten mampu nggih sepertujuh. Tergantung kemampuan kulo nyembelih ayam. Wis aja kok dadar ceplok wis gak. Ayam niki terakhir. Pun nggih saestu kulo yakin. Kulo mboten maaf mboten omong kosong, wonten dasari. Niki pendapat Ibnu Abbas, kulo ajak monggo ibadah niku adalah antara panjenengan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Terus nanti piye nek ayam salah mibri? Apa kira kuat? Lah iki. Apa kira napa? Kuat wong kula niki lemu korbane ayam. Waduh, sepundi niki. Jangan dibayangkan ayam Anda di dunia seperti ayam di akhirat. Lungke Pak, satu kurma yang jenengan infakkan, nopo kopi, nopo teh, nopo makanan-makanan, biji-bijinya nasi yang jenengan infakkan ke majelis taklim, diterima oleh Allah. Tang akhirat tidak akan kelihatan kecilnya, justru akan dibesar seperti gunung Masya Allah. Bisa juga seceguk air yang Anda masukkan akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala melalui telaga Rasulullah, jenengan minum tidak akan haus
bisa juga sepiring nasi, napa sebungkus nasi, napa mawon lah harta yang jenengan titipkan kepada Allah tidak akan dikembalikan seperti wujudnya di dunia, karena dunia akan sirna, akan dibawa ke akhirat sesuai dengan keadaan akhirat. Satu korma akan diganti dengan segunung. Monggo jenengan goleki sak donya napa wonten kurma gedhe sak gunung Uhud, kreseke sak pira Pak? Nggih napa nggih? Nah, begitu pula keadaan hayawan kurban yang kita sembelihkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga Allah Ta'ala terus memberikan kemudahan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad dan menghadiri majlis zikir, majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala a'lam. Cekap ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ومباركا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة.